Pernahkah kamu membeli barang secara online, lalu ketika tiba barangnya ternyata palsu? Atau kamu menemukan dua produk dengan merek yang hampir sama, yang satu asli, yang satu menyesatkan? Mengapa kasus-kasus seperti ini semakin sering terjadi? Inilah salah satu contoh nyata dari perkembangan tindak pidana khusus, khususnya kejahatan merek. Salah satu peristiwa penting yang menandai perkembangan kejahatan merek adalah maraknya peredaran barang palsu di platform e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum menemukan ribuan produk tiruan, mulai dari sepatu, tas, kosmetik, hingga spare part kendaraan. Para pelaku memanfaatkan algoritma pencarian, iklan digital, dan kemudahan pengiriman untuk menjangkau konsumen secara masif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan merek tidak lagi dilakukan di pasar gelap tradisional, tapi kini masuk ke ruang digital yang sulit diawasi dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih modern. Kejahatan merek termasuk dalam tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik tertentu, yaitu modusnya kompleks, dampaknya luas, dan biasanya melibatkan jaringan distribusi terorganisasi. Di Indonesia, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Adapun saya jelaskan mengenai bentuk-bentuk kejahatan merek yang paling umum. Yang pertama, menggunakan merek yang sama pada barang atau jasa sejenis. Dalam pasal 100 ayat 1, contohnya itu memproduksi sepatu dengan merek yang identik yang sudah terdaftar. Sanksinya hingga 5 tahun penjara dan atau denda 2 miliar rupiah. Yang kedua, menggunakan merek yang mirip yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Pasal 100 ayat 2. Tidak harus identik, cukup mirip dan menipu persepsi publik. Sanksinya hingga 4 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Yang ketiga, memproduksi, mengimpor, dan memperdagangkan barang palsu. Ada dalam pasal 102. Ini bentuk yang paling banyak ditindak karena terkait distribusi besar-besaran yang sanksinya hingga 5 tahun penjara dan atau denda 2 miliar rupiah. Yang terakhir, memfasilitasi peredaran barang palsu. Ini melibatkan distributor, reseller, hingga marketplace yang tidak melakukan pengawasan memadai. Bisa disimpulkan, kejahatan merek menjadi tantangan besar karena memerlukan kemampuan penegakan hukum yang lintas sektoral, seperti kerjasama bea cukai, penyidik, hingga penyedia platform digital. Ada satu pelajaran penting dari berkembangnya kejahatan merek, bahwa kepercayaan adalah fondasi pasar yang sehat. Barang palsu merugikan banyak pihak, termasuk pemilik merek, UMKM yang berusaha jujur, bahkan konsumen yang bisa terdapat secara kesehatan, seperti kasus kosmetik tiruan. Nilai integritas dan transparansi menjadi sangat relevan di era digital ini. Hukum bukan hanya harus tegas, tapi juga adaptif menghadapi teknologi yang terus berubah. Pengawasan platform digital, edukasi konsumen, dan kolaborasi penegakan hukum harus berjalan seiringan jika kita ingin menjaga keadilan dan etika dalam perdagangan modern. Sebagai konsumen, kita pun punya peran, yaitu lebih kritis, lebih teliti, dan mendukung produk yang benar-benar legal. Kejahatan merek bukan sekadar pelanggaran bisnis. Ini merupakan ancaman bagi kepercayaan publik. Dengan kesadaran dan penegakan hukum yang kuat, kita bisa menjaga integritas pasar dan mendorong perkembangan hukum yang lebih responsif di masa depan.